Sebagai juragan sembako terbesar di kampung pesisir ini, aku seharusnya tidak punya waktu untuk merasa sepi. Uang ada, usaha jalan, orang segan. Tapi malam itu, di rumah besar yang sunyi, aku sadar, bukan tubuhku yang lelah, melainkan hidupku yang kosong. Dan satu keputusan kecil malam itu, mengubah segalanya. Namaku Marlina Wicaksono. Di kampung pesisir Indramayu ini, orang jarang menyebut namaku lengkap. Mereka lebih sering memanggilku Bu Lina Juragan. Bukan karena aku ramah. Bukan pula karena aku sering tampil di depan umum. Tapi karena hampir semua beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok yang masuk ke kampung ini pernah lewat gudangku. Gudang besar di ujung jalan raya itu berdiri sejak belasan tahun lalu. Awalnya kecil. Hanya satu pintu rolling dan 2 pekerja. Aku mengurus semuanya sendiri. Dari membeli barang, mengantar pesanan, sampai menagih pembayaran. Sekarang, gudang itu tidak pernah benar-benar tidur. Truk datang pagi buta, pekerja hilir mudik. Karung-karung beras diturunkan, minyak goreng ditata rapi. Catatan keluar masuk barang tidak pernah berhenti bergerak. Orang-orang melihatku sebagai perempuan kuat, tegas, disiplin, tidak mudah goyah. Mereka tidak salah. Aku memang terbiasa berdiri di tengah tekanan. Terbiasa mengambil keputusan besar, terbiasa menghadapi risiko. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Setiap malam aku pulang ke rumah yang terlalu besar untuk satu orang. Rumah itu dulunya ramai. Pernah ada tawa. Pernah ada suara piring dan televisi yang menyala sampai larut. Sekarang, yang tersisa hanya suara jam dinding dan langkah kakiku sendiri. Suamiku jarang pulang. Bukan karena kami bertengkar hebat. Bukan pula karena perselingkuhan yang dramatis. Kami hanya berhenti berbagi hidup. Ia sibuk dengan dunianya. Aku sibuk dengan usahaku. Kami hidup dalam satu rumah, tapi tidak dalam satu cerita. Tubuhku mulai memberi tanda jauh sebelum aku mau mengakuinya. Pinggang sering nyeri, leher kaku saat bangun pagi, tidur tidak pernah benar-benar pulas. Awalnya aku menganggap itu wajar. Usia, pekerjaan, tanggung jawab. Namun rasa sakit itu tidak hanya tinggal di tubuh. Ia naik ke kepala, menekan dada, membuat napas terasa pendek. Suatu malam setelah hari yang panjang di gudang, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Lampu rumah menyala terang, tapi tidak ada suara selain kipas angin. Aku duduk di sofa, melepas sepatu perlahan. Punggungku terasa seperti ditarik ke bawah. Aku menutup mata, dan di sanalah untuk pertama kalinya, aku mengaku pada diri sendiri. Aku lelah, bukan karena kerja. Aku lelah, karena sendirian. Aku mengambil ponsel, membuka daftar kontak. Nomor itu sudah lama tersimpan, diberikan oleh salah satu pedagang pasar berminggu-minggu lalu. Tukang pijat keliling katanya. Murah, rapi, tidak banyak bicara. Aku menatap layar cukup lama. Ini bukan keputusan besar, tidak berbahaya, tidak salah. Aku hanya ingin badanku diringankan. Aku menekan tombol panggil. Tidak sampai 2 kali berdering, suara di seberang terdengar. Iya, Bu. Suaranya tenang, tidak dibuat-buat. Mas, bisa pijat malam ini? Tanyaku singkat. Bisa, Bu. Alamatnya di mana? Aku menyebutkan alamat rumah. Setelah itu, sambungan ditutup. Aku berdiri, merapikan ruang tamu tanpa sadar. Bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena aku menunggu. Sekitar 30 menit kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ketukan pintu pelan. Aku membuka.
Di depanku berdiri seorang pria sekitar awal 30-an. Pakaian sederhana, rambut rapi. Badannya tidak besar, tapi tegap. Matanya tenang, tidak menelusup, tidak berlebihan. "Selamat malam, Bu. Saya Arga." Aku mengangguk. "Mari masuk." Ia melepas alas kaki dengan rapi, mengeluarkan perlengkapan pijat dari tas kecil. Tidak banyak bicara, tidak melihat sekeliling rumah dengan rasa ingin tahu. Sikapnya profesional. Aku duduk di kursi yang biasa kupakai membaca laporan. Ia mulai bekerja setelah bertanya bagian mana yang sakit. "Pinggang dan leher," jawabku. Tangannya hangat, tekanannya pas, tidak kasar, tidak ragu. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tubuhku tidak tegang. Ruang tamu terasa lebih hidup, bukan karena suara, tapi karena ada orang lain di dalamnya. Kami tidak banyak bicara, hanya seperlunya. Namun di tengah pijatan, Arga berkata pelan, "Ibu jarang istirahat ya?" Aku terdiam, bukan karena pertanyaannya, tapi karena tidak ada orang yang pernah mengatakannya dengan nada seperti itu. "Kerjaan banyak," jawabku singkat. Ia mengangguk. "Tapi badan ibu sudah bicara." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa hangat sekaligus nyeri. Setelah selesai, Arga berdiri, merapikan barang-barangnya. "Sudah, Bu, jangan langsung tidur. Minum air hangat." Aku mengangguk. Ia pamit dengan sopan, tidak menunggu, tidak menawarkan apa-apa. Saat pintu tertutup, aku berdiri lama. Rumah kembali sunyi. Namun sunyinya berbeda. Malam itu aku tidur lebih nyenyak. Tubuhku lebih ringan. Pikiranku lebih tenang. Keesokan harinya, aku kembali ke gudang seperti biasa. Semua berjalan normal. Namun ada satu hal yang berubah. Saat sore tiba dan tubuhku mulai terasa berat, pikiranku tidak langsung mencari obat atau kursi. Aku teringat satu nama, Arga. Dan tanpa kusadari, disitulah awal dari segalanya. Aku belum tahu saat itu bahwa keputusan sederhana memanggil tukang pijat akan membuka pintu yang kelak memaksaku memilih antara kenyamanan pribadi dan tanggung jawab yang lebih besar dari diriku sendiri. Bab ini adalah awal, bukan dari cinta, bukan dari kesalahan, tapi dari kesepian yang tidak pernah aku akui. Aku tidak langsung menyadari perubahan itu. Pagi setelah pijatan pertama Arga, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm, melainkan karena tubuhku terasa ringan. Pinggangku masih terasa pegal, tapi tidak menusuk. Leherku tidak sekaku kemarin-kemarin. Namun yang paling aneh bukan itu. Yang aneh adalah kepalaku terasa lebih tenang. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambut sambil menatap pantulan wajah sendiri. Ada gurat lelah yang tidak hilang, tapi mataku terlihat hidup. Sudah lama aku tidak melihat sorot itu. Aku menggeleng kecil. Mungkin cuma karena badan enakan, pikirku. Di gudang, rutinitas berjalan seperti biasa. Truk datang sejak subuh. Pekerja mengangkut karung beras. Minyak goreng ditata rapi. Aku berdiri di tengah aktivitas, memeriksa catatan, memberi instruksi singkat. Namun Bu Rini, mandor yang sudah bekerja denganku hampir 10 tahun, menatapku agak lama. "Ibu kelihatan lebih segar hari ini," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menoleh. Biasa saja. Ia tidak membantah, tapi aku tahu ia melihat sesuatu. Sepanjang hari aku sibuk. Telepon tidak berhenti berdering. Pesanan dari pasar tetangga meningkat. Harga gula naik sedikit. Semua itu menyita pikiranku seperti biasa. Namun menjelang sore, saat gudang mulai sepi dan matahari condong ke barat, rasa pegal itu kembali datang. Tidak terlalu sakit, tapi cukup mengingatkan. Dan tanpa kusadari, pikiranku melayang ke satu nama,
Arga. Aku berhenti menulis laporan. Tanganku menggenggam pulpen terlalu lama. Aku tahu, aku bisa menahan diri. Aku bisa menunggu besok. Aku bisa mengoleskan minyak sendiri. Namun ada suara kecil di kepalaku yang berbisik. Kenapa harus menunggu kalau ada cara yang lebih cepat membuat tubuhmu istirahat? Aku pulang dengan langkah pelan. Rumah menyambutku dengan kesunyian yang sama. Tidak ada suara selain kipas angin dan langkah kakiku sendiri. Aku duduk di sofa. Ponsel ada di meja. Aku menatap layar kosong itu beberapa detik. Terlalu lama untuk disebut kebetulan. Akhirnya, aku menghela napas dan membuka kontak. Mas Arga, bisa datang malam ini? Pesan itu terkirim sebelum aku sempat berpikir ulang. Balasannya datang cepat. Bisa, Bu. Seperti kemarin? Aku mengetik singkat. Iya. Dan jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari yang seharusnya. Aku berdiri, merapikan ruang tamu lagi. Kali ini aku sadar melakukannya. Bukan karena ingin rumah terlihat bersih. Rumahku memang selalu rapi. Melainkan karena aku menunggu seseorang datang. Sekitar pukul 8 malam, suara motor berhenti di depan rumah. Ketukan pintu. Aku membuka. Arga berdiri di sana dengan sikap yang sama seperti kemarin. Tenang, tidak terburu-buru, tidak sok akrab. Selamat malam, Bu. Malam, silahkan masuk. Ia melepas alas kaki, mengangguk sopan, lalu menyiapkan peralatan. Semua gerakannya teratur, seolah sudah terbiasa masuk ke rumah orang tanpa meninggalkan jejak apapun. Aku duduk di tempat yang sama. Bagian mana hari ini, Bu? Tanyanya. Masih sama? Jawabku. Pijatan malam kedua terasa berbeda. Bukan karena tekniknya berubah, tapi karena aku lebih rileks. Tubuhku tidak menolak. Napasku lebih panjang. Kami masih jarang bicara, tapi kali ini aku mulai membuka percakapan kecil. Mas Arga sudah lama kerja begini? Kurang lebih 5 tahun, Bu. Capek? Ia tersenyum tipis. Capek, Bu, tapi sudah biasa. Tidak ada keluhan, tidak ada nada mencari simpati. Tidak kepikiran kerja lain? Pernah, jawabnya jujur. Tapi ini yang paling bisa saya jalani. Aku mengangguk. Ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuatku nyaman. Tidak berlebihan, tidak defensif. Saat pijatan selesai, Arda tidak langsung berdiri. Ia menuluh aku benar-benar merasa cukup. Jangan lupa minum, Bu, katanya. Aku bangkit, mengambil 2 gelas air hangat. Tanpa sadar, aku menyodorkan satu padanya. Ia terlihat ragu sejenak, lalu menerimanya. Terima kasih, Bu. Kami duduk berhadapan, dengan jarak aman. Tidak dekat, tidak jauh. Aku memperhatikan tangannya. Kasar karena kerja, tapi bersih. Gerakannya tenang, tidak gelisah. Mas sering dipanggil malam-malam? Tanyaku. Iya, Bu. Banyak yang baru sempat setelah kerja. Aku mengangguk. Berarti sering masuk rumah orang? Iya, jawabnya. Tapi saya jaga diri. Kalimat itu diucapkan biasa saja. Namun entah kenapa, membuatku merasa aman. Ia tidak lama duduk. Setelah minum, ia pamit seperti kemarin. Namun setelah pintu tertutup, aku tidak langsung mematikan lampu. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap gelas kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa rumah ini tidak sepenuhnya mati. Hari-hari berikutnya, Arga mulai menjadi bagian kecil dari rutinitasku. Tidak setiap hari, tidak selalu malam, tapi cukup sering untuk membuatku hafal suara motornya. Aku mulai menyesuaikan jadwalku dan pas sadar, pulang sedikit lebih awal, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini semua soal kesehatan. Namun suatu malam, ketika aku memutuskan untuk tidak memanggil Arga, aku justru tidur dengan gelisah. Tubuhku tidak terlalu sakit, tapi pikiranku berisik. Keesokan harinya, rasa pegal itu terasa lebih parah. Dan malam berikutnya, aku memanggilnya lagi. Arga datang seperti biasa. Tidak bertanya kenapa aku kemarin tidak menghubungi,
tidak menyinggung apapun. Sikap itu tidak menuntut, tidak menilai, membuatku merasa dihargai. Suatu malam, hujan turun deras. Suara air menghantam atap membuat rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. "Ibu sering sendirian?" tanya Arga tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar pelan, seolah ia sendiri ragu mengucapkannya. Aku terdiam beberapa detik. "Iya," jawabku jujur. Ia mengangguk. "Rumah besar kalau sepi, rasanya beda." Aku tersenyum kecil. "Kamu tahu rasanya?" Ia tidak menjawab, tapi aku tahu, ia mengerti. Malam itu, setelah ia pulang, aku berdiri di depan pintu lebih lama dari biasanya. Dan disitulah aku menyadari sesuatu yang membuatku takut. Aku bukan hanya membutuhkan pijatan, aku mulai membutuhkan kehadiran. Dan kebutuhan itu, meski belum melanggar apapun, perlahan mengikis batas yang selama ini kujaga mati-matian. Aku belum berbuat salah, belum melanggar norma, belum menyentuh apa yang tidak seharusnya. Namun aku tahu, kenyamanan seperti ini jarang datang tanpa konsekuensi. Dan tanpa kusadari, aku sedang melangkah ke wilayah yang suatu hari akan memaksaku berhenti atau memilih. Aku mulai berbohong pada diriku sendiri. Bukan dengan kebohongan besar. Bukan dengan cerita rumit yang butuh pembenaran panjang. Aku berbohong dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Aku cuma capek. Aku cuma butuh pijat. Aku cuma ingin badanku enakan supaya bisa kerja maksimal. Kalimat-kalimat itu kuucapkan dalam hati setiap kali sore datang lebih cepat dari biasanya. Setiap kali matahari mulai turun dan bayangan gudang memanjang di aspal. Setiap kali punggungku terasa berat. Meski pekerjaanku hari itu tidak lebih berat dari kemalim. Aku pulang dengan langkah pelan. Rumah menyambutku dengan kesunyian yang sudah kukenal luar kepala. Suara kipas angin, bau sabun pel lantai, cahaya lampu yang sama setiap malam. Namun ada satu hal yang berubah. Aku mulai menunggu. Aku menunggu rasa pegal itu muncul dengan alasan yang sah. Aku menunggu jam menunjukkan waktu yang pantas untuk menghubungi seseorang. Aku menunggu tanpa mau menyebutnya menunggu. Suatu sore aku sengaja tidak langsung pulang. Aku berlama-lama di gudang, memeriksa ulang catatan, mengecek stok yang sebenarnya sudah kuhafal. Bu Rini beberapa kali melirik ke arahku. "Ibu belum pulang?" tanyanya akhirnya. "Nanti," jawabku singkat. Padahal biasanya aku orang pertama yang ingin segera sampai rumah. Saat akhirnya aku melangkah keluar, langit sudah mulai gelap. Udara pesisir terasa lengket. Di perjalanan pikiranku penuh, tapi tidak satu pun tentang pekerjaan. Sampai di rumah, aku duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Ponsel ada di meja. Layarnya hitam. Aku menatapnya cukup lama. Aku tahu aku bisa menahan diri malam itu. Aku tahu tidak ada yang memaksaku. Namun ada rasa tidak nyaman yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari ketiadaan. Akhirnya aku membuka kontak. "Mas Arga, kalau tidak repot, bisa datang malam ini?" Pesan itu terkirim. Dadaku terasa sedikit lebih ringan, seolah beban yang tidak terlihat baru saja diletakkan. Balasannya datang seperti biasa. "Bisa, Bu." Aku menghela napas panjang. Dan baru kusadari, aku tersenyum. Arga datang malam itu dengan sikap yang sama. Tenang, tidak bertanya kenapa aku sering memanggil, tidak menunjukkan perubahan apapun. Justru akulah yang berubah. Aku mulai bercerita lebih banyak. Bukan hal besar. Hal-hal kecil yang tidak pernah kuanggap penting. Tentang pekerja gudang yang anaknya demam, tentang pemasok yang terlambat kirim barang, tentang lelahnya berurusan dengan orang yang hanya datang saat butuh. Arga mendengarkan. Ia tidak memotong, tidak menghakimi, tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata seperlunya. "Berat ya, Bu. Ibu sendirian mengurus semua ini. Wajar kalau capek." Kalimat-kalimat sederhana itu terasa seperti sesuatu yang sudah lama tidak kudengar. Aku terbiasa didengar karena jabatan, namun jarang didengarkan sebagai manusia. Suatu malam, di tengah pijatan, aku berkata tanpa sadar, "Kadang capeknya bukan di badan." Arga berhenti sejenak. "Di kepala?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia melanjutkan pijatan tanpa komentar.
Namun, sikapnya berubah sedikit. Lebih hati-hati, lebih pelan. Seolah ia mengerti bahwa yang sedang ia pegang bukan hanya tubuh. Sejak malam itu, aku mulai memanggilnya lebih sering. Tidak setiap hari, namun cukup rutin hingga aku hafal jadwalnya. Aku tahu hari apa ia biasanya ke kampung sebelah. Aku tahu jam berapa ia paling mungkin bisa datang. Dan tanpa sadar, aku mulai menyesuaikan kegiatanku dengan jadwal itu. Jika dulu aku mandi setelah Isya, kini aku menunggu lebih malam. Jika dulu aku mematikan lampu lebih awal, kini aku duduk lebih lama di ruang tamu. Aku menunggu suara motor, dan itu membuatku takut. Suatu malam, aku sengaja memutuskan untuk tidak menghubunginya. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih memegang kendali. Aku duduk di sofa, menyalakan televisi, menonton acara yang tidak benar-benar kutonton. Jam 8 lewat, jam 9, jam 10. Tubuhku baik-baik saja, namun pikiranku tidak mau diam. Aku tidur malam itu dengan gelisah, berkali-kali terbangun, bangun dengan perasaan berat. Pagi harinya, leherku terasa lebih kaku dari biasanya. Kepalaku pusing, bukan karena sakit, melainkan karena kehilangan sesuatu yang tidak seharusnya kurindukan. Malam berikutnya, aku memanggil Arga lagi. Ia datang tanpa bertanya apapun. Dan aku sadar, menahan diri satu malam justru membuatku semakin rapuh. Disitulah aku mengerti, kenyamanan ini sudah berubah menjadi kebiasaan. Aku mulai menyiapkan minum sebelum Arga datang. Kadang teh hangat, kadang kopi pahit. Aku tahu ia lebih suka kopi tanpa gula. Ia tahu aku tidak suka gula berlebihan. Hal-hal kecil, sangat kecil. Namun kebiasaan besar selalu lahir dari hal-hal kecil yang diulang tanpa disadari. Suatu malam, saat hujan turun pelan dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, Arga berkata, "Ibu kelihatan lebih tenang sekarang." Aku tersenyum tipis. Mungkin karena badan enakan, ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Mungkin, namun cara ia mengucapkannya membuatku merasa ia tahu, itu bukan seluruh kebenaran. Setelah selesai, aku dan Arga duduk sebentar seperti biasa. Minum, diam. Aku menatap jendela yang basah oleh hujan. "Mas Arga," kataku pelan. "Iya, Bu. Kamu pernah merasa jadi penting buat orang lain, tapi tidak pernah benar-benar dipilih?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Aku sendiri terkejut. Arga tidak langsung menjawab. "Pernah?" katanya akhirnya. "Tapi saya belajar, tidak semua kehadiran harus berakhir dengan kepemilikan." Kalimat itu membuatku terdiam lama. Aku tahu ia tidak sedang menyinggung apapun. Namun hatiku terasa seperti disentuh. Malam itu, saat Arga hendak pulang, aku berdiri terlalu cepat. Tanganku menyenggol tangannya yang sedang mengambil tas. Sentuhan singkat, sangat singkat. Namun detik itu cukup membuatku menarik tangan. "Maaf," kataku refleks. "Tidak apa-apa, Bu," jawabnya cepat. Kami sama-sama terdiam. Tidak ada yang berubah secara nyata. Namun udara di ruangan itu terasa berbeda. Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu. Aku menatap sekeliling rumah besar itu. Rumah yang sama, perabot yang sama, kesunyian yang sama. Namun kini aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku sudah berdiri terlalu lama di batas yang tidak terlihat. Dan batas itu semakin tipis setiap malam. Aku belum berbuat salah. Belum melanggar apapun. Namun aku juga tahu, jika aku terus membiarkan kebiasaan ini tumbuh, aku tidak akan bisa berpura-pura lagi. Dan yang paling menakutkan bukan gosip, bukan orang lain, melainkan kenyataan bahwa aku mulai tidak ingin kenyamanan ini berhenti. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi peringatan, tidak menuntut penjelasan. Ia datang lewat tatapan. Aku merasakannya pertama kali di gudang.
pada pagi yang seharusnya biasa saja. Matahari sudah tinggi. Truk pertama baru saja pergi. Pekerja mulai menata karung-karung beras ke rak besi. Suara besi beradu dan langkah kaki bergema seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Saat aku berjalan melewati lorong gudang, beberapa pekerja menunduk lebih cepat dari biasanya. Ada yang pura-pura sibuk mengikat karung, ada yang menghentikan obrolan begitu aku mendekat. Biasanya aku tidak peduli. Aku terbiasa disegani. Tapi pagi itu, aku merasa diperhatikan. Bu Rini menghampiriku sambil membawa buku catatan. "Ibu kelihatan cerah," katanya, ragu tapi berusaha tersenyum. Aku menoleh. "Banyak kerjaan hari ini." Ia mengangguk, lalu berjalan pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia sempat melirik ke arah rumahku yang terlihat dari balik pagar gudang. Aku pura-pura tidak melihat. Siang itu, aku turun ke pasar. Biasanya pasar adalah tempat paling jujur. Ramai, berisik apa adanya. Para pedagang menyapaku dengan suara keras, bercanda soal harga, mengeluh soal pasokan. Hari itu sapaan mereka terdengar pendek. "Pagi, Bu." "Iya, Bu." Tidak ada canda, tidak ada keluhan panjang. Di salah satu kios aku mendengar dua ibu-ibu berbicara pelan. Terlalu pelan untuk disebut rahasia. "Yang rumahnya besar itu ya?" "Iya. Sering ada tamu malam." Langkahku melambat. Dadaku terasa mengencang. Aku melanjutkan berjalan seolah tidak mendengar apapun. Namun kalimat itu menempel di kepala seperti duri kecil yang tidak bisa dicabut. Malamnya Arga datang seperti biasa. Namun kali ini aku tidak sepenuhnya tenang. Setiap suara motor lewat membuatku menoleh. Setiap bayangan di balik jendela membuatku gelisah. Arga menyadarinya. "Ibu kenapa?" tanyanya pelan saat mulai memijat. Kelihatan tegang. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa." Jawaban itu keluar terlalu cepat. Terlalu sering kugunakan. Pijatan malam itu terasa singkat. Bukan karena ia terburu-buru, tapi karena pikiranku tidak mau diam. Aku tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tubuhku untuk rileks. Setelah selesai, Arga merapikan alatnya seperti biasa. Aku berdiri mengantarnya ke pintu. "Mas Arga," kataku tiba-tiba. Ia menoleh. "Iya, Bu." "Kalau datang, parkirnya agak jauh saja." Ia terdiam sejenak. "Kenapa, Bu?" Aku ragu. "Biar tidak kelihatan." Arga mengangguk pelan. "Iya." Nada suaranya tetap sopan, tapi ada sesuatu yang berubah. Jarak kecil yang mulai ditarik. Hari-hari berikutnya bisikan semakin sering muncul. Di warung dekat rumah, di pasar, di ujung jalan. Tidak ada yang berani bicara langsung padaku, tapi aku bisa merasakannya di udara. Seperti bau asap yang tidak terlihat tapi menusuk hidung. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal, aku melihat dua tetangga berhenti bicara begitu aku lewat. Salah satunya tersenyum terlalu cepat. "Pulang awal, Bu?" tanyanya. "Iya," jawabku singkat. Aku masuk rumah dengan langkah cepat. Di dalam, aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Dadaku terasa berat. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumahku sendiri tidak sepenuhnya aman. Malam itu, aku hampir tidak memanggil Arga. Tanganku sudah di atas ponsel, tapi aku ragu. Aku membayangkan tatapan tetangga. Aku membayangkan bisikan yang akan muncul besok. Namun rasa sepi lebih kuat. Aku mengirim pesan. Arga datang lebih lambat dari biasanya. Motornya diparkir jauh, seperti yang kuminta. "Maaf, Bu," katanya. "Cari tempat parkir." Aku mengangguk. Kami hampir tidak bicara malam itu. Pijatan berlangsung sunyi. Aku tahu, bukan hanya aku yang merasakan perubahan ini. Saat ia hendak pamit, aku berkata pelan. Orang-orang mulai bicara. Arga berhenti. "Bicara apa, Bu?" "Bicara kita." Ia menunduk. Saya tidak pernah cerita ke siapapun. Aku tahu, jawabku cepat. Tapi orang tidak butuh cerita lengkap. Arga mengangguk. Kampung memang begitu. Kalimat itu terdengar pasrah. Setelah ia pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu menyala terang.
Tapi rumah terasa gelap. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku takut pada omongan orang? Aku pernah menghadapi rugi besar. Pernah hampir bangkrut. Pernah ditinggal pelanggan. Semua itu tidak membuatku gentar. Namun kini, aku gelisah hanya karena tatapan. Beberapa hari kemudian, tekanan datang lebih jelas. Bu Rini menghampiriku di gudang dengan wajah ragu. "Ibu," katanya lirih. Pak RT sempat tanya-tanya. Tanganku berhenti menulis. "Tanya apa?" Soal tamu malam. Aku menarik napas panjang. "Dia mau ketemu saya?" tanyaku. Bu Rini mengangguk. Sore itu, aku duduk di balai kecil dekat pos ronda. Pak RT dan seorang pengurus RW duduk di depanku. Nada mereka sopan. Senyum mereka dijaga. "Bu Marlina," kata Pak RT, "kami hanya ingin memastikan situasi." "Situasi apa?" tanyaku tenang. "Ada warga yang merasa resah. Katanya hati-hati. Ada laki-laki sering datang malam ke rumah ibu." Aku menjawab dengan suara datar. "Itu tukang pijat. Saya capek kerja." Pak RT mengangguk. "Kami paham, Bu. Tapi namanya lingkungan." Kalimat itu menggantung. "Tidak ada aturan yang saya langgar," kataku. "Betul," jawabnya cepat. "Kami hanya minta ibu lebih menjaga." Aku pulang dari pertemuan itu dengan kepala berat. Tidak ada tuduhan, tidak ada larangan. Namun pesannya jelas. Aku sedang diawasi. Malam itu, Arga tidak batang. Bukan karena aku tidak memanggil, tapi karena ia mengirim pesan. "Bu, malam ini saya tidak bisa. Banyak yang lihat." Aku membaca pesan itu berulang kali. Dadaku terasa kosong. Aku duduk sendirian di ruang tamu, mendengarkan jam dinding yang semakin keras. Dan di sanalah aku sadar, kenyamanan ini mulai menuntut harga. Bukan uang, bukan tenaga, tapi keberanian menghadapi penilaian orang lain. Dan aku belum tahu, apakah aku siap membayarnya. Aku selalu tahu satu hal. Di kampung seperti ini, omongan tidak pernah berhenti di mulut. Ia selalu mencari tempat untuk berubah menjadi tindakan. Aku baru benar-benar merasakannya pada pagi ketika gudang terasa terlalu sunyi. Truk yang biasanya datang sebelum matahari naik belum juga terlihat. Para pekerja berdiri setengah bingung, setengah menunggu, sambil sesekali melirik ke arah jalan besar. Bu Rini menghampiriku. "Ibu," katanya pelan, "truk beras dari Cirebon belum datang." Aku menoleh cepat. "Belum jamnya?" "Sudah lewat hampir 2 jam." Aku mengangguk, berusaha tetap tenang. Keterlambatan bisa terjadi. Jalanan macet, cuaca, banyak alasan. Namun ada perasaan tidak enak yang muncul. Perasaan yang sama seperti saat aku pertama kali mendengar bisikan di pasar. Menjelang siang, truk itu akhirnya datang. Supirnya turun dengan wajah tidak seperti biasanya. Tidak banyak senyum, tidak bercanda. "Maaf telat, Bu," katanya singkat. "Kenapa?" tanyaku langsung. Ia menggaruk tengkuknya. "Banyak urusan." Jawaban itu terlalu umum, terlalu cepat. Saat ia kembali naik ke truk, aku mendengarnya bergumam pelan, hampir seperti tidak sengaja. "Sekarang orang-orang jadi banyak tanya." Aku berdiri mematung. "Tanya apa?" "Aku tidak mengejarnya. Aku tidak perlu. Aku sudah tahu jawabannya." Siang itu, aku turun ke pasar untuk mengecek distribusi. Biasanya pasar adalah tempat di mana aku merasa paling berkuasa. Semua orang mengenalku, menyapaku, mengandalkanku. Hari itu, suasananya terasa lain. Beberapa pedagang hanya mengangguk singkat. Ada yang tersenyum kaku. Ada yang berpura-pura sibuk menata dagangan. Salah satu pedagang lama yang sudah bekerja sama denganku bertahun-tahun menarik lenganku pelan ke samping. "Bu Marlina," katanya lirih, "saya ngomong jujur saja ya." Aku menatapnya. "Ngomong saja." Orang-orang mulai ragu. Bukan sama barang ibu, tapi sama cerita. Dadaku terasa berat. "Cerita apa?" tanyaku. Meski aku tahu jawabannya. Ia menunduk. "Takut kalau usaha ibu kena apa-apa,
kami ikut kena. Aku menarik napas panjang. Kalau saya jatuh, kataku pelan. Kalian juga jatuh. Ia mengangguk, tanpa menatap mataku. Itu jawaban paling jujur hari itu. Aku pulang dari pasar dengan langkah berat. Kepalaku penuh. Namun hari belum selesai mengujiku. Sore itu, salah satu pelanggan besar mengirim pesan singkat. Bu, untuk minggu depan kami kurangi pengambilan dulu. Tidak ada alasan. Tidak ada penjelasan. Aku menatap layar ponsel lama. Pesan lain menyusul dari pelanggan berbeda. Isinya hampir sama. Aku duduk di kantor kecil gudang, menatap laporan. Angka-angka masih masuk akal. Namun jika ini berlanjut, bukan hanya keuntunganku yang terancam. Ada puluhan pekerja di gudang. Ada keluarga mereka. Ada anak-anak yang sekolah dari gaji bulanan. Dan semua itu kini ikut terseret oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar terjadi. Malam itu, aku tidak memanggil Arga. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku takut. Takut bahwa setiap langkah kecilku kini memiliki konsekuensi besar. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap ponsel yang tidak berdering. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menekan. Keesokan harinya, tekanan datang dari arah yang paling tidak ingin kuhadapi. Suamiku pulang lebih awal. Wajahnya tegang. Tas kerjanya diletakkan di kursi dengan suara keras. "Emu sekarang jadi bahan omongan," katanya tanpa basa-basi. Aku menoleh perlahan. "Sejak kapan kamu peduli omongan orang?" "Sejak omongan itu menyentuh uang," jawabnya dingin. Dan namaku ikut disebut. Aku tertawa pendek. "Namamu?" "Jangan pura-pura bodoh," katanya. "Kalau usahamu goyah, aku ikut kena." Kalimat itu menusuk. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada kepedulian di dalamnya. "Kamu tahu tidak?" lanjutnya. "Di luar sana orang bisa menjatuhkan seseorang hanya dengan cerita. Kamu harus hentikan ini." "Aku tidak melakukan apa-apa," jawabku tegas. "Orang tidak peduli kebenaran," balasnya cepat. "Mereka peduli apa yang terdengar." Ia pergi meninggalkanku di ruang tamu, dengan kata-kata yang terus berputar di kepalaku. Malam itu, aku akhirnya menghubungi Arga. Bukan ke rumah, tapi ke gudang. Aku memilih jam sepi, saat semua pekerja sudah pulang, saat gudang hanya berisi bau beras dan dengung lampu. Arga datang dengan wajah khawatir. "Ada apa, Bu?" tanyanya. "Usahaku mulai kena," kataku langsung. "Pesanan ditunda, orang-orang ragu." Ia menunduk. "Karena saya?" "Karena cerita," jawabku. Dan cerita itu selalu berhenti di kita. Arga diam lama. Lalu berkata pelan, "Kalau saya berhenti datang, Ibu bisa aman." Kalimat itu terasa seperti pukulan. "Kenapa kamu yang harus mengalah?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Karena saya yang paling mudah disingkirkan." Aku terdiam. "Kamu bukan benda," kataku cepat. "Kamu manusia." "Iya," jawabnya. "Dan manusia bisa memilih pergi." Kami berduri lama tanpa bicara. Suara malam masuk lewat celah pintu gudang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat gambaran besarnya. Ini bukan lagi soal aku dan Arga. Ini soal lingkaran hidup yang kubangun. Jika aku mempertahankan kenyamanan ini, aku mempertaruhkan pekerjaan puluhan orang. Jika aku melepaskannya, aku kehilangan satu-satunya ruang bernapas. Dan di sanalah aku mengerti. Gosip tidak pernah berniat menghancurkan satu orang. Ia menghancurkan semua yang terhubung dengannya. Bab ini berakhir dengan satu kenyataan pahit. Masalah ini tidak bisa lagi ditunda.
tidak bisa lagi diselesaikan dengan diam. Karena ketika omongan sudah menyentuh usaha, maka pilihan bukan lagi soal perasaan, melainkan tanggung jawab. Aku selalu percaya satu hal. Selama aku bekerja jujur dan tidak merugikan siapapun, aku tidak perlu takut menghadapi apapun. Keyakinan itu mulai runtuh pada pagi ketika aku dipanggil secara resmi. Bukan oleh pedagang, bukan oleh pemasok, tapi oleh lingkungan. Bu Rini datang ke ruang kantor kecil di gudang dengan wajah yang tidak biasa. Tangannya memegang ponsel, tapi ia tidak langsung bicara. "Ibu," katanya akhirnya, "Pak RT minta ibu datang ke balai sore ini." Aku menoleh pelan. "Untuk apa?" Katanya ada rapat lingkungan, jawabnya. Katanya, penting. Kata penting itu menggantung di udara seperti awan hitam. Aku mengangguk. Baik. Sepanjang hari, aku bekerja seperti biasa. Memberi instruksi, menandatangani catatan, memastikan distribusi berjalan. Namun pikiranku tidak sepenuhnya ada di gudang. Setiap karung beras yang diangkat, setiap truk yang keluar masuk, mengingatkanku pada satu hal. Aku sedang menjaga terlalu banyak hidup untuk bertindak ceroboh. Sore itu, aku datang ke balai kampung dengan pakaian sederhana. Tidak ingin terlihat menantang, tidak ingin terlihat takut. Di dalam balai, sudah duduk beberapa orang, Pak RT, Ketua RW, 2 orang pengurus, beberapa ibu-ibu yang wajahnya ku kenal, tapi jarang bicara denganku. Aku duduk di kursi paling depan. "Bu Marlina," kata Pak RT membuka pembicaraan, suaranya sopan, tapi dijaga jarak. "Kami ingin menyampaikan aspirasi warga." Aspirasi, kata yang sering dipakai untuk menyembunyikan kegelisahan. "Aspirasi tentang apa?" tanyaku tenang. Tentang keresahan, jawabnya hati-hati. Warga mulai banyak bertanya. Bertanya soal apa? Tentang tamu malam, katanya tidak langsung. Tentang pandangan anak-anak, katanya sambil menunduk. Tentang nama baik kampung, katanya berulang. Tidak ada yang menyebut nama Arga. Tidak ada yang menuduh langsung. Namun semua orang di ruangan itu tahu persis apa yang sedang dibicarakan. "Apa saya melanggar aturan?" tanyaku. Pak RT cepat menggeleng. "Tidak, Bu, sama sekali tidak." "Lalu, kami hanya berharap Ibu bisa lebih menjaga," katanya, "karena Ibu tokoh di sini." "Tokoh," kata itu lagi, kata yang terdengar seperti pujian, tapi rasanya seperti beban. Kalau Ibu sampai jatuh, tambah salah satu pengurus, dampaknya bisa ke banyak orang. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pesan mereka jelas. Aku tidak dituduh, tapi diperingatkan. Aku pulang dengan kepala berat. Sepanjang jalan, aku merasa setiap mata yang kulalui menatap lebih lama dari biasanya. Malam itu, aku tidak memanggil Arga. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu konsekuensinya kini nyata. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala terang, televisi mati, jam dinding berdetak tanpa ampun. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah aku sanggup melawan semua ini hanya demi kenyamanan yang belum tentu bisa kupunya? Keesokan harinya, tekanan datang dari arah lain, lebih dingin, lebih kejam. Pemasok utama menelepon. "Bu Marlina," katanya, "kami mungkin perlu mengurangi pengiriman sementara." "Kenapa?" tanyaku langsung. "Bukan soal stok, Bu," jawabnya hati-hati. "Lebih ke kehati-hatian." Aku memejamkan mata. "Berapa lama?" "Kami lihat situasi dulu." Telepon ditutup. Aku duduk lama di kursi kantor. Tanganku terasa dingin. Jika pemasok mulai bermain aman, artinya namaku benar-benar sedang dipertaruhkan. Siang itu suamiku datang ke gudang. Ia jarang kesini. Kehadirannya sendiri sudah terasa seperti peringatan. "Kamu sudah dipanggil lingkungan," katanya tanpa basa-basi. "Dari mana kamu tahu?" tanyaku. "Semua orang tahu," jawabnya. "Kamu harus berhenti main api." Aku menatapnya tajam. "Aku tidak main api." "Orang tidak peduli kebenaran," katanya dingin. "Mereka peduli cerita, dan ceritanya buruk." Aku tertawa pahit. "Kamu takut apa?" "Takut ikut tenggelam," jawabnya cepat. "Kalau usahamu jatuh, kita ikut jatuh." Tidak ada kata kita yang hangat di sana, hanya hitungan untung dan rugi. Sore itu aku mengirim pesan pada Arga. "Mas, bisa ke gudang sebentar? Kita perlu bicara." Balasannya cepat. "Baik, Bu." Kami bertemu saat gudang sudah sepi. Matahari hampir tenggelam. Bau beras dan debu memenuhi udara. Arga berdiri di hadapanku.
Wajahnya tegang. Saya dipanggil RT juga, katanya sebelum aku bicara. Dadaku langsung sesak. Apa yang mereka bilang? Disarankan jaga jarak. Jawabnya pelan. Demi kebaikan ibu. Aku menghela napas panjang. Kamu lihat sendiri, kataku. Tekanannya sudah terbuka. Arga mengangguk. Iya, Bu. Kalau aku terus memanggil kamu, lanjutku, usahaku bisa benar-benar jatuh. Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, saya yang harus mundur." Kalimat itu terdengar terlalu tenang. "Ini tidak adil," kataku cepat. "Kamu tidak salah." Arga tersenyum tipis. "Kadang yang harus mengalah bukan yang salah, Bu, tapi yang bisa." Aku menunduk. "Beri aku waktu," kataku lirih. "Aku belum siap memutuskan." Ia mengangguk. Saya mengerti. Namun aku tahu, waktu tidak lagi berpihak padaku. Malam itu, aku berdiri lama di depan gudang yang gelap. Angin pesisir membawa bau asin yang samar. Aku menatap papan nama usahaku yang mulai pudar. Dan aku sadar satu hal yang menyakitkan. Aku sedang ditarik oleh dua dunia. Yang satu memberiku arti pribadi. Yang satu menuntut tanggung jawab sosial. Dan dunia jarang memberi ruang untuk memegang keduanya sekaligus. Bab ini berakhir dengan kenyataan pahit. Peringatan sudah disampaikan. Tekanan sudah terbuka. Jika aku tidak segera memilih, pilihan itu akan diambilkan oleh orang lain. Aku selalu berpikir bahwa selama aku tidak mengakui apapun, selama aku tidak melanggar apapun secara nyata, maka semua ini hanya akan berlalu seperti isu-isu kecil lainnya. Aku salah. Hari itu dimulai seperti hari biasa, tapi ada udara berat yang menempel sejak pagi. Langit mendung tanpa hujan. Gudang terasa lebih sunyi meski aktivitas tetap berjalan. Para pekerja bicara seperlunya. Tidak ada canda. Tidak ada teriakan bercampur tawa seperti biasanya. Aku berjalan melewati lorong gudang dan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan di telinga, tapi di punggung. Perasaan seperti sedang dilihat dari kejauhan. Bu Rini menghampiriku dengan langkah cepat. "Ibu," katanya lirih, "ada orang nunggu di kantor." "Siapa?" Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Katanya mau bicara soal ibu. Aku mengangguk. "Suruh masuk." Di kursi depan kantor kecil itu duduk seorang perempuan paruh baya. Aku mengenalnya. Tetangga dari 2 gang sebelah. Wajahnya tegang, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Keyakinan orang yang merasa membawa kebenaran. "Bu Marlina," katanya setelah aku duduk. "Saya cuma mau bicara baik-baik." Aku mengangguk. "Silahkan." "Saya sering lihat," katanya langsung, "ada laki-laki datang malam-malam ke rumah ibu." Kalimat itu jatuh tanpa ragu. "Dia tukang pijat," jawabku tenang. Perempuan itu mengangguk cepat. "Iya, saya tahu. Tapi masa hampir tiap minggu? Kadang sampai malam sekali." Aku menatapnya lurus. "Apa ada aturan yang saya langgar?" Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak." "Tapi orang-orang jadi ngomong, Bu." "Orang-orang siapa?" Ia meninduk. "Semua." Aku menarik napas panjang. "Bu," kataku pelan tapi tegas. "Kalau semua orang boleh bicara tanpa bukti, hidup siapapun bisa hancur." Ia bangkit berdiri. "Saya cuma menyampaikan, Bu. Niat saya baik." Ia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku duduk diam lama setelah itu. Untuk pertama kalinya, nama baikku dipertanyakan secara langsung oleh orang yang merasa tidak perlu izin untuk melakukannya. Siang itu, isu makin membesar. Salah satu pekerja datang dengan wajah panik. "Ibu," katanya tergagap. "Di luar ada orang nanya-nanya." "Nanya apa?" "Soal Mas Arga." Dadaku langsung mengencang. Aku keluar ke halaman gudang. Di sana berdiri 2 orang pria. Bukan warga kampungku. Salah satunya memegang ponsel, satunya lagi mencatat sesuatu. "Kami dari komunitas warga," kata salah satu dari mereka. "Kami cuma ingin klarifikasi." "Klarifikasi apa?" tanyaku. "Hubungan ibu dengan tukang pijat itu." Aku tertawa pendek. Tapi tidak ada humor di sana. "Hubungan apa yang perlu diklarifikasi?" tanyaku balik. Mereka saling pandang. "Kami dengar," kata yang satunya, "ada kedekatan yang tidak pantas." Aku melangkah 1 langkah maju.
Kalian dengar dari siapa? Tanyaku dingin. Mereka terdiam. Kalau tidak ada bukti, lanjutku, saya minta kalian pergi dari tempat usaha saya. Mereka akhirnya mundur. Tapi tatapan mereka meninggalkan rasa yang tidak akan hilang cepat. Sore itu, aku menerima pesan dari Arga. Bu, saya dipanggil lagi. Katanya ada yang lihat saya masuk rumah ibu. Aku menutup mata. Jangan datang dulu, balasku cepat. Tunggu sampai saya bilang. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Saya mengerti, Bu. Jawaban itu terasa terlalu dewasa untuk situasi yang tidak adil. Malam itu, rumahku benar-benar terasa seperti panggung terbuka. Setiap suara motor membuatku menoleh. Setiap langkah di luar pagar membuat jantungku berdebar. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang, seolah cahaya bisa melindungiku dari penilaian. Telepon berdering, nomor tidak dikenal. Aku mengangkat. Bu Marlina, suara pria di seberang terdengar dingin. Kami tahu semua. Apa maksud Anda? Tanyaku. Kami tahu soal tukang pijat itu. Katanya tanpa basa-basi. Kalau ibu tidak ingin masalah ini jadi besar, hentikan sekarang. Telepon ditutup sebelum aku bisa menjawab. Aku duduk membeku. Itu bukan lagi bisikan, itu ancaman halus. Keesokan harinya, suasana gudang semakin tegang. Beberapa pekerja terlihat gelisah. Ada yang menghindari tatapanku, ada yang berbisik ketika aku lewat. Bu Rini akhirnya bicara. Ibu, katanya lirih, orang-orang takut. Takut apa? Tanyaku. Takut usaha ini kenapa-kenapa. Aku menatap wajahnya, wajah orang yang sudah bertahun-tahun berdiri bersamaku dalam jatuh bangun usaha ini. Kalau aku salah, kataku pelan, katakan. Bu Rini menggeleng cepat. Saya tahu ibu, tapi orang lain tidak. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Siang itu, aku memanggil Arga. Bukan ke rumah, bukan ke gudang. Kami bertemu di warung kecil pinggir jalan, jauh dari mata orang kampung. Ia datang dengan wajah lelah. Masalahnya sudah sejauh ini, kataku tanpa basa-basi. Arga mengangguk. Iya, Bu. Ada orang yang bilang melihat kamu masuk rumahku, lanjutku. Sekarang semua orang merasa berhak tahu. Ia menunduk. Saya minta maaf. Ini bukan salahmu, jawabku cepat. Ini salah dunia yang tidak suka melihat orang sendiri bahagia. Ia tersenyum pahit. Bu, katanya pelan. Kalau saya terus ada di sekitar ibu, saya hanya akan jadi alasan. Aku menatapnya lama. Kamu sadar, kataku. Kalau kamu pergi, orang-orang akan bilang cerita mereka benar. Iya, jawabnya jujur. Tapi kalau saya bertahan, ceritanya akan lebih parah. Aku menggenggam tanganku sendiri di bawah meja. Aku tidak siap kehilangan ini, kataku lirih. Arga menatapku. Saya juga tidak ingin pergi. Kami terdiam lama. Namun dunia tidak memberi kami waktu lebih. Hari itu, satu fakta menjadi jelas. Ada saksi, ada cerita, dan sekarang ada tekanan kolektif. Tidak penting lagi apa yang benar. Tidak penting lagi apa yang tidak pernah terjadi. Yang penting bagi mereka adalah, cerita ini harus berhenti. Dan biasanya, yang diminta berhenti bukan cerita, melainkan orang di dalamnya. Bab ini berakhir dengan kesadaran pahit. Aku tidak lagi berhadapan dengan bisikan. Aku berhadapan dengan kerumunan. Dan melawan kerumunan, jarang dimenangkan oleh satu orang. Betapapun kuatnya ia berdiri. Aku tidak langsung mengambil keputusan malam itu. Aku duduk sendirian di ruang tamu sampai larut. Lampu menyala penuh seolah cahaya bisa mengusir rasa takut. Jam dinding berdetak keras, seperti sengaja mengingatkanku bahwa waktu tidak pernah berhenti menunggu manusia yang ratu. Aku memikirkan semua hal yang terhubung denganku. Gudang, pekerja, keluarga mereka, pemasok, pedagang kecil di pasar. Dan di tengah semua itu, ada satu ruang kecil yang selama ini menjadi tempatku bernafas. Kehadiran Arga. Aku menyadari satu kenyataan yang tidak bisa kutolak lagi.
Kenyamanan yang kurasakan bukanlah hak, melainkan kemewahan yang harus dibayar mahal. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Tubuhku tidak sakit, tapi dadaku terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang sudah kuputuskan jauh sebelum aku mengucapkannya. Aku datang ke gudang lebih pagi dari biasanya. Mengelilingi setiap sudut, menatap karung-karung beras, mendengar suara para pekerja mulai berdatangan. Bu Rini menyapaku pelan. Ibu kelihatan capek. Aku tersenyum tipis. Sedikit. Aku tahu, jika aku goyah hari itu, semua orang akan ikut goyah. Siang menjelang, aku mengirim pesan pada Arga. Mas, bisa ketemu hari ini? Kita perlu bicara. Balasannya datang cepat. Baik Bu, di mana? Aku menyebutkan tempat yang paling netral. Sebuah mushola kecil di dekat sawah. Jauh dari kampung, jauh dari mata siapapun. Arga datang tepat waktu. Ia duduk di bangku kayu. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Aku duduk di hadapannya. Mas Arga, kataku. Suaraku lebih pelan dari yang kuharapkan. Aku sudah berpikir lama. Ia mengangguk, menunggu. Tekanan ini tidak akan berhenti, lanjutku. Bukan karena kamu salah, tapi karena orang butuh satu titik untuk menyalahkan. Ia menarik nafas dalam-dalam. Dan titik itu saya, katanya lirih. Aku mengangguk. Aku harus memilih, kataku. Bukan antara benar dan salah, tapi antara menyelamatkan banyak orang atau mempertahankan kenyamanan sendiri. Arga menatapku lama. Apa pilihan ibu? Pertanyaan itu sederhana. Jawabannya terasa seperti mengiris dada. Kita harus berhenti, kataku akhirnya. Tidak ada air mata, tidak ada suara tinggi. Justru itulah yang membuatnya menyakitkan. Arga mengangguk pelan. Saya sudah menduga, katanya. Dan saya menghargai kejujuran ibu. Aku menunduk. Ini bukan karena aku tidak peduli. Saya tahu, jawabnya cepat. Justru karena ibu peduli. Kami duduk lama tanpa bicara. Angin sawah berhembus pelan. Suara daun padi saling bergesek. Dunia berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada dua orang yang sedang merelakan sesuatu yang tidak pernah benar-benar mereka miliki. Aku minta satu hal, kataku pelan. Apa Bu? Pergilah dengan tenang. Jangan beri siapapun alasan untuk bicara lebih jauh. Arga mengangguk. Saya akan cari jalan lain. Aku menatapnya. Kamu tidak kehilangan apa-apa karena pergi. Ia tersenyum tipis. Saya kehilangan kebiasaan, katanya jujur. Dan itu cukup berat. Kalimat itu membuat mataku panas. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin keputusan ini ternodai oleh kelemahan. Kami berdiri bersamaan. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pelukan. Hanya anggukan kecil yang penuh makna. Aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Malam itu, aku menunggu sesuatu yang tidak datang. Tidak ada suara motor, tidak ada ketukan pintu, tidak ada pijatan yang menenangkan. Rumah terasa lebih besar, lebih kosong, lebih jujur. Hari-hari berikutnya, dampaknya langsung terasa. Gosip perlahan mereda, pesanan mulai kembali, pemasok menghubungi lagi. Lingkungan kembali tenang. Orang-orang berhenti bicara, bukan karena mereka mengerti, tapi karena cerita mereka sudah selesai. Namun di dalam diriku, ada ruang yang tidak terisi lagi. Aku kembali ke rutinitas, bekerja lebih keras, mengisi waktu dengan rapat, laporan, pertemuan. Semua terlihat normal dari luar. Tapi setiap sore, ketika matahari turun dan udara mulai lengket, tubuhku mengingat sesuatu yang tidak lagi ada. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami makna pengorbanan yang sebenarnya. Bukan kehilangan yang besar dan dramatis, melainkan kehilangan kecil yang harus kau tanggung setiap hari. Aku menyelamatkan usaha. Aku menyelamatkan pekerjaan orang lain. Aku menyelamatkan nama baik.
Namun aku juga kehilangan satu ruang aman, tempat di mana aku bisa menjadi manusia biasa tanpa peran. Bab ini tidak berakhir dengan kelegaan. Ia berakhir dengan keheningan. Keheningan orang dewasa yang tahu bahwa Tidak semua keputusan benar terasa baik, dan tidak semua yang dilepaskan pernah benar-benar salah. Tidak ada yang runtuh setelah kepergian Arga. Itulah bagian yang paling menyakitkan. Usahaku tidak bangkrut. Gudang tetap berdiri. Truk kembali datang tepat waktu. Pesanan perlahan naik seperti semula. Orang-orang berhenti membicarakan namaku. Atau setidaknya berhenti membicarakannya di depanku. Lingkungan kembali tenang. Pak RT menyapaku dengan senyum yang lebih ringan. Para pedagang pasar kembali bercanda soal harga. Pemasok menelpon dengan nada bisnis yang normal, seolah tidak pernah ada keraguan. Di mata dunia, aku telah melakukan hal yang benar. Aku menyingkirkan sumber gosip. Aku menjaga nama baik. Aku menyelamatkan banyak kepentingan. Dan semua orang merasa lega. Semua orang, kecuali aku. Hari-hariku kembali rapi. Terlalu rapi. Aku bangun pagi, mandi, sarapan singkat, berangkat ke gudang, mengurus laporan, menyelesaikan rapat, pulang saat langit mulai gelap. Rutinitas yang sama seperti sebelum Arga masuk ke hidupku. Namun ada satu perbedaan kecil yang terus terasa. Aku tidak lagi punya sesuatu untuk ditunggu saat malam tiba. Rumah menyambutku dengan kesunyian yang lebih jujur. Tidak ada harapan palsu. Tidak ada kemungkinan ketukan pintu. Hanya aku. Dan ruang yang terlalu luas. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan kerja lebih banyak. Aku memperpanjang jam di gudang. Aku menghadiri rapat-rapat yang sebenarnya bisa diwakilkan. Aku menerima undangan yang dulu sering kutolak. Aku tersenyum lebih sering di depan orang. Namun ketika malam datang dan aku melepas sepatu di ruang tamu, senyum itu hilang begitu saja. Beberapa kali aku hampir mengambil ponsel dan mengirim pesan yang tidak lagi pantas untuk dikirim. Mas, kamu di mana sekarang? Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Pesan-pesan itu tetap tinggal di kepalaku, tidak pernah sampai ke layar. Aku tahu, menjaga jarak berarti menjaga keputusan yang sudah kuambil. Dan aku tidak ingin menjadi orang yang menarik kembali sesuatu yang sudah kulepaskan demi tanggung jawab. Suatu sore, aku menemukan botol minyak pijat yang dulu biasa digunakan Arga. Botol kecil itu terselip di laci meja ruang tamu. Aku memegangnya lama. Tidak ada apa-apa yang istimewa. Botol biasa, aroma biasa. Namun jantungku berdenyut pelan. Aku meletakkannya kembali, lalu menutup laci dengan cepat. Seolah kenangan itu bisa keluar jika ku biarkan terlalu lama terbuka. Tubuhku mulai sering terasa pegal lagi. Leherku kembali kaku. Pinggangku sering nyeri saat bangun pagi. Orang-orang menyarankan tukang pijat lain. Bahkan Bu Rini sempat menyebut nama seseorang. Aku menggeleng. Tidak usah, kataku. Nanti saja. Aku tahu, yang ku cari bukan pijatan. Aku pernah berpikir kepergian Arga akan membuatku merasa kalah. Ternyata tidak. Yang ku rasakan justru sunyi yang bersih. Sunyi yang tidak bisa kusalahkan pada siapapun. Tidak ada drama. Tidak ada penyesalan yang meledak-ledak. Hanya kesadaran bahwa aku telah memilih dengan sadar dan harus hidup dengan akibatnya. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, menatap jalan yang sepi. Angin pesisir membawa bau laut yang samar. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Aku menyadari sesuatu yang ironis. Aku dikelilingi orang, namun tidak pernah benar-benar ditemani. Aku tidak lagi marah pada siapapun. Tidak pada warga, tidak pada lingkungan, tidak pada Arga. Aku bahkan tidak marah pada diriku sendiri. Yang tersisa hanyalah rindu yang tidak mencari jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar tentang Arga dari orang lain.
Katanya ia pindah ke daerah lain. Katanya ia mulai kerja di tempat baru. Katanya ia baik-baik saja. Aku mengangguk saat mendengarnya. Dalam hati, aku berharap itu benar. Karena jika salah satu dari kami harus terluka lebih dalam, biarlah itu aku. Orang yang memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup. Malam itu, aku tidur lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak bermimpi apa-apa. Dan saat aku bangun keesokan paginya, aku menyadari satu hal yang tidak bisa kuhindari. Aku tidak lagi mencari kenyamanan dari orang lain. Aku belajar berdiri di atas keheningan. Bab ini tidak menawarkan penyelesaian manis. Ia hanya menunjukkan satu kebenaran sederhana. Kadang, hidup yang normal adalah hidup yang harus kau jalani tanpa bagian terindah yang pernah singgah sebentar. Dan meski kau terus melangkah, jejak itu tetap tinggal, bukan untuk disesali, melainkan untuk diingat bahwa kau pernah merasa hidup. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan manusia bagaimana hidup berdampingan dengan bekas luka. Aku memahaminya pada suatu pagi yang biasa. Matahari terbit seperti biasa, udara pesisir lembab seperti biasa. Gudang kembali hidup dengan suara mesin dan langkah pekerja. Segalanya tampak normal. Namun, aku tahu, normal tidak selalu berarti utuh. Aku berdiri di depan gudang, memperhatikan pekerja yang sibuk. Beberapa dari mereka tertawa kecil, beberapa mengeluh soal panas, beberapa mengelap keringat sambil tetap bekerja. Usaha ini hidup. Orang-orang bergantung padanya. Dan aku berdiri di tengahnya seperti yang selalu kulakukan. Aku berhasil menjaga semuanya tetap berjalan. Dan itu seharusnya cukup. Namun ada satu hal yang berubah secara perlahan, hampir tak terasa. Cara aku memandang hidup. Aku tidak lagi memaksa diriku kuat setiap saat. Aku tidak lagi menganggap lelah sebagai kelemahan. Aku belajar menerima bahwa menjadi manusia berarti butuh ditemani, meski tidak selalu bisa dimiliki. Suatu hari, aku melewati jalan kecil di pinggir sawah. Jalan yang dulu pernah kulewati bersama Arga. Tanpa tujuan, tanpa rencana. Aku berhenti sebentar. Tidak untuk berharap, tidak untuk menunggu. Hanya untuk mengingat. Aku tersenyum kecil. Tidak ada sesak, tidak ada penyesalan. Hanya rasa hangat yang singkat. Seperti mengingat rumah lama yang sudah tidak kutinggali, tapi pernah memberiku perlindungan. Aku tidak pernah bertemu Arga lagi. Dan itu tidak apa-apa. Karena tidak semua hubungan harus berakhir dengan pertemuan ulang atau penjelasan panjang. Ada hubungan yang selesai tepat saat ia berhenti melukai siapapun. Aku juga tidak pernah menjelaskan apapun kepada orang-orang. Karena aku belajar satu hal penting. Tidak semua orang pantas menerima cerita hidup kita. Cukup kita sendiri yang tahu bahwa kita pernah berada di titik rapuh, pernah memilih dengan berat, dan pernah bertahan dengan cara yang tidak terlihat. Di rumah, aku mulai menata ulang ruang tamu. Bukan untuk menghapus kenangan, tapi untuk memberi ruang baru. Aku membuka jendela lebih sering, membiarkan angin masuk, membiarkan suara luar menjadi bagian dari rumah yang dulu terlalu sunyi. Aku mulai menikmati kebersendirian, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pilihan sadar. Jika suatu hari aku kembali ditemani, aku ingin itu datang tanpa rasa takut, tanpa sembunyi, tanpa harus mengorbankan banyak hal. Dan jika tidak, aku tahu, aku sudah pernah merasakan cukup. Kisah ini bukan tentang cinta terlarang, bukan tentang skandal, bukan tentang siapa yang benar atau salah. Kisah ini tentang perempuan dewasa yang memilih tanggung jawab di atas kenyamanan, dan tentang laki-laki sederhana yang mengerti kapan harus pergi tanpa merusak siapapun. Pelajaran paling penting yang kupelajari adalah ini. Tidak semua yang membuat kita nyaman harus kita miliki. Dan tidak semua yang kita lepaskan berarti kita kalah. Kadang, melepaskan adalah bentuk paling sunyi dari keberanian. Aku masih berdiri di sini. Masih menjalani hidup. Masih membawa bekas yang tidak lagi menyakitkan. Dan itu sudah cukup.
Terima kasih sahabat setiaku yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu hitam putih, dan setiap keputusan dewasa selalu membawa pelajaran yang berharga. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, agar lebih banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.